bukan kita kalau lewat di orang tua ada setiap KB, AKB, ya. betul. Sekarang kan Mm, kadang anak-anak anggap itu suatu hal yang ketinggalan zaman, iya. ya. Pengunjung tahun lalu itu mulai ditarget, ya. Hmm. Kami ditargetkan 8 ribuan, yang kita penuhi itu 51 ribu. Oh, Adik-adik jangan menganggap sebelah mata itu mm-mm, penari-penari. Dia betul. bilang, dia sebagai penari, pelaku seni budaya, itu sudah sampai ke luar negeri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama saya Ida Fahri dan selalu bersama dengan tamu istimewa. Untuk program kami di podcast kali ini kita akan berbicara tentang kebudayaan. Nah, kalau kita melihat kebudayaan ataupun Dinas Kebudayaan Kota Makassar gencar dengan tentu saja bagaimana pelestarian budaya lokal. Nah, kita akan mengetahui tentu saja lebih banyak lagi nantinya dengan berbincang santai untuk podcast kali ini. Saya sapa dulu untuk tamu saya, ada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, ada Andi Patiwara SSTP MM. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam. Iya, senang sekali Pak Kadis di tengah kesibukannya hadir untuk hari ini dan kita berbicara tentang kebudayaan. Nah, Pak Kadis, saya sudah mencatat ada Perda Kota Makassar nomor 10 tahun 2023 tentang pemajuan kebudayaan Iya. daerah. Dan ini juga sekaligus menjadi tema kita kali ini. Boleh disampaikan sedikit pengantarnya, Pak, berkaitan ini? Oh iya, Ya, Perda ini merupakan salah satu bentuk kebijakan iya, dari pemerintah Kota Makassar sehubungan atau di bidang seni budaya, iya, yang mana Perda ini secara umum mengatur bagaimana mm, pelestarian budaya, iya, pengamanan itu bisa berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat Kota Makassar itu setidaknya mengetahui, iya, ya, mengetahui dan tidak meninggalkan apa yang menjadi identitasnya kita. betul. Sedangkan kalau berbicara budaya itu menjadi salah satu identitas dan Iya, karakter kita sebagai masyarakat Kota Makassar atau Sulawesi Selatan. iya, Ya, di Perda ini menyangkut masalah pemajuan kebudayaan, ada beberapa eh, hal-hal atau pasal-pasal yang mengatur bagaimana apa eh, fungsi mhm, daripada pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Kebudayaan itu iya, tugas pokoknya bagaimana memberdayakan pelaku seni budaya, mhm, terus pengamanan cagar-cagar budaya yang iya, perlu dijaga dan mhm, dilestarikan. mhm. Oke, seperti itu. Dan ini tentu saja seperti yang disampaikan sudah masuk tupoksi ya, Pak Iya, Kadis, untuk hal ini. Ada yang lebih spesifik mungkin Pak, tupoksi dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang kalau kita mengetahui dari Dinas Kebudayaan artinya persoalan budaya iya. tentu saja. Tapi barangkali saja ada yang kemudian di-cover oleh Dinas Kebudayaan yang menjadi tupoksinya selain itu. Iya, kalau tupoksi sih yang pertama yang pastinya itu menyangkut pelestarian dan ujungnya itu pemajuan kebudayaan. Iya. Terus bagaimana potensi-potensi seni budaya, contoh Mhm, kayak mhm, universitas mhm. bisa berkolaborasi di dalam hal pelestarian itu sendiri. Iya, Dan secara umum JPRD ini mengatur bahwasanya masyarakat Kota Makassar itu juga mempunyai kewajiban untuk ikut mhm, di dalam melestarikan ini. mhm. Pemajuan kebudayaan daerah ini sebagai satu momen juga kita podcast ini untuk sosialisasi ke masyarakat. Sampai hari ini Pak, bagaimana kemudian sosialisasi seperti tujuan dari aturan ini, regulasi ini yang sudah disampaikan ke masyarakat? Jadi bentuk sosialisasi itu ada beberapa macam, ya, Iya, beberapa bentuk. Yang pertama mungkin dari segi program, iya, program kegiatan di tahun ini banyak kami buat kegiatan-kegiatan baik itu berbentuk festival, event, mhm, baik itu berbentuk apa pameran iya, juga dan insya Allah minggu ini kami ada penyajian seni, pagelaran seni budaya mhm, reguler itu iya, nanti itu di setiap kalau direncanakannya itu kami rencanakan itu di setiap iya, 2 kali sebulan. 2 kali sebulan Iya, ya. Ada di event-event, ruang publik, ya oke, di Car Free Day. mhm, Bentuk hmm, kegiatannya itu ya ada
penyajian seni, Mm-mm. terus ada tari-tarian, Iya. terus di situ juga ada apa musik musik Musik. tradisional yang Mm-mm. dibawakan sama teman-teman band langgam atau Iya. yang kita kenal secara umum itu orkestra Riolo. Mm-mm. Terus ada kegiatan-kegiatan permainan tradisional. Iya. Terus kami juga konsep ada semacam lomba mewarnai untuk Mm. anak-anak yang apa sementara melakukan KPDI bersama Iya, orang tuanya. orang tua. Ya pastinya objek yang dijadikan untuk mewarnai itu pasti objek budaya. Iya, betul. Itu saya baru mau katakan seperti itu. Mungkin objeknya, gambarnya yang Ya, diwarnai itu betul memang ya. tentang kearifan lokal Kearifan ya, Pak lokal, Kadis. contoh Mm. kecil kayak warisan budaya tak benda. Jadi Iya. di kebudayaan itu ada namanya warisan budaya tak benda. Hmm. Ya dalam artian yang sesuatu hal yang mempunyai nilai historis tapi tidak berbentuk fisik. Iya. Contoh, Hmm. itu masuk Betul. warisan budaya tak benda. Iya. Terus ada tarian Pakarina. Permainan juga. Iya, Hmm. kalau permainan Permainan kayaknya belum ada. belum ada ya. Iya, yang ada tuh kayak coto, Hmm. Kuliner. Gabuleng, ya Hmm. tari-tari, ya Hmm. PPRI Matka, Iya. ya itu Hmm. yang salah apa bagian daripada warisan Oke. Tapanuli. Merangkum teman-teman ataupun merangkul teman-teman para seniman ini yang ada di Kota Makassar. Kan ada program mungkin Pak Kadis yang sudah dibuat untuk bagaimana paling tidak masyarakat Kota Makassar bisa lebih paham bahwa kondisi kebudayaan kita seperti ini. Kalau melihat kondisi zaman kan semakin ke sini sepertinya semakin tergerus ya. Pak Kadis untuk pengenalan terhadap budaya kita sendiri. Seperti apa program yang sudah dibuat dengan teman-teman Pak? Ada beberapa program yang Mm. salah satunya yang dibuat oleh teman-teman museum, Iya. itu museum keliling. Iya. Ya bagaimana museum keliling ini hadir di sekolah-sekolah Hmm. yang pastinya bukan hanya menyampaikan koleksi-koleksi yang dia Iya. punya, tapi beberapa apa pengetahuan-pengetahuan sehubungan dengan baik itu seni maupun Mhm. budaya kearifan lokalnya kita. Iya. Terus ada ritual-ritual tradisi-tradisi Mhm. yang mungkin di zaman sekarang Iya. sudah jarang kita lihat, Mhm. tapi hal yang seperti ini yang perlu generasi pelanjut dalam artian anak-anak kita yang sekarang ini tahu. Iya, kalau salah satu contoh ritual itu ada pasili, Iya, ada betul. songkawala, Iya. ya. Saya yakin kalau anak-anak sekarang Tidak enggak, tahu iya, yang seperti itu, betul. sudah ya Mhm. mungkin sudah jarang Mhm. mendengar ataupun melihat tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh Mhm. apa pendahulu nenek-nenek kita. Iya. Ini kan bisa dikatakan juga agak agak sulit ya Pak Kadis untuk bisa memberikan pemahaman ke anak-anak zaman sekarang ini. Bagaimana tradisi-tradisi yang seperti disampaikan tadi pasili, kemudian Songkawala. songkabala dan sebagainya. Pernahkah kemudian ada dialog mengundang anak-anak muda, kemudian dari dialog itu kemudian ada hal-hal yang disampaikan juga, bagaimana tanggapan mereka tentang hal-hal tersebut? Iya, jadi tahun lalu kami buat monolog budaya. Iya. Ya, yang mana para narasumbernya pasti mempunyai kompeten dari sisi seni dan Iya. budaya. Nah, contoh salah satu itu Dewan Kebudayaan yang menyampaikan kebetulan peserta pada saat itu baik dari sanggar, dari Mhm. mahasiswa, Mhm. ada dari siswa SMP Iya. yang pada saat itu menyampaikan bahwasanya karakteristik kita itu ataupun budaya kita sebagai Bugis Makassar Mhm. yang menetap di apa di Kota Makassar itu Iya. seperti ini. Iya. Iya, sirip napasnya itu seperti apa. Iya. Iya, salah satu contohnya itu kalau dulu kan kita kalau lewat di orang tua ada istilah Pak Tabe. KB, Iya, betul. sekarang kan Mhm. kadang anak-anak anggap itu suatu hal yang ketinggalan zaman. Iya. Iya. Nah, tapi di sisi lain kami menganggap para orang tua kami apa budaya seperti itu pasti ada Hmm. nilai-nilai, Betul. iya, nilai-nilai Terkandung di dalamnya iya ya. terkandung Mhm. di dalamnya dan itu sangat positif. Iya. Bagaimana kita menghargai yang lebih lebih tua, Iya. ya, Betul. iya.
di sisi lain juga kita kenal yang namanya Shirin Apache. Mm-mm. Iya, Shirin Apache juga itu jangan kami melihat Shirin Apache itu kalau ada apa-apa harus diselesaikan dengan ini. Iya, Ya, di kondisi sekarang kan ya, contoh Siri itu kan tak malu kalau ada di sekeliling kita itu masih ada ya mm-mm. karena di bawah eh, dalam artian di sekeliling kita ada yang susah makan, ya Iya, kita ada garis kemiskinan ya ya. ada Ada rasa rasa pace, pace, ada rasa ya peduli, betul rasa betul. peduli. Iya, Nah, tidak tidak serta-merta Singapura itu harus apa gitu kekerasan, kekerasan. betul. Iya, Ya ini harus betul. tersampaikan ke Betul. anak-anaknya Iya, sekarang. artinya konsepnya sudah berubah ya Pak Kadis. Ya dengan Sirina Pace, tapi konsep untuk saat ini, zaman saat ini sudah berubah. betul Sudah harus ya. punya kepekaan. Nah, Pak Kadis, itu kan semua bisa disampaikan juga saya pikir ketika mungkin mengunjungi museum Ya, kota. Nah, ini ada juga revitalisasi museum ya, kota. Kalau kita berbicara tentang museum, Pak Kadis, ini kita di Makassar sudah sekian lama kayaknya museum di mana ya? Tapi kemudian belakangan ini ternyata museum kota dibenahi dengan berbagai cara agar kemudian ini bisa mendatangkan ya, wisata dan ketika berkunjung ke Makassar bahkan sudah bisa dikatakan nanti tidak lengkap lagi kalau tidak mengunjungi ya, museum kota. betul. Boleh disampaikan Pak, mengenal museum kota saat ini seperti apa yang coba untuk disajikan di Ya, sana? Ya, betul. Di museum kota mm, eh, yang terletak di Jalan Balai Kota oleh kota, ya, merupakan salah satu bangunan yang bersejarah iya, ya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya mhm, yang mana gedung ini mempunyai histori iya, ya, histori yang panjang salah satu gedung pertama pemerintah iya. ya pemerintahan di kota Kantor Makassar. wali kota dulu di Iya situ, kantor Pak. wali Iya, kota. mhm, Ah, adapun programnya yang kami buat, iya, tujuan kami itu museum itu bisa menjadi salah satu sarana iya, yang tidak hanya menyiapkan hanya koleksi mhm. Barang-barang pusaka, pusaka, cagar iya, budaya, kurang lebih seperti itu. Tapi sudah berubah menjadi salah salah satu tempat sarana edukasi iya, secara inklusif, mhm, ya, sehingga di tahun kemarin kami banyak membuat suatu kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas maupun mmm, lembaga adat. iya, Ya, yang tujuannya itu biar masyarakat yang pertama pasti lebih mengenal lagi iya, bahwasanya di Kota Makassar ada museum. Yang mhm, kedua, masyarakat melihat bahwasanya museum ini sudah menjadi sarana yang inklusif. mhm, Siapa saja lapisan masyarakat iya, bisa berkunjung, berkunjung dan melakukan kegiatan di kegiatan, mhm, museum. Dan yang terakhir, karena kan kami punya target, Pak, iya, target pengunjung. pengunjung, iya, Alhamdulillah target pengunjung tahun lalu itu melebihi target ya. mmm, Kami ditargetkan 8 ribuan, yang kita penuhi itu 51.000. oh, jauh lima sekali puluh satu banyaknya, ribu iya, ya. betul, Ah, fasilitas yang ada di dalam museum itu selain koleksi iya, koleksi-koleksi yang mempunyai nilai sejarah, terus mhm, ada ruangan-ruangan, iya, contohnya ruangan wali kota Pak Patompo. mhm, Di situ juga ada ruang sidang iya, yang bisa dipergunakan sama lapisan masyarakat mhm, pastinya lah. Kalau mau buat kegiatan-kegiatan kayak workshop, mmm, kegiatan-kegiatan FGD, pameran itu bisa. boleh ya, Pak, ya, mhm, Terus di museum juga ada fasilitas studio mini. iya, Iya, apa yang disajikan di situ, Pak? pastinya kegiatan film-film Dokumenter, dokumenter iya, baik itu yang sudah dibuat oleh mhm, pemerintah Kota Makassar lewat iya, Dinas Kebudayaan. Kalau sekarang sudah ada 3. iya, Iya, satu apa ya, Dia Mangale mhm, buat tahun lalu, Saya Yusuf sama Marege. mhm, Marege ini hubungan hubungan ada hubungan antara masyarakat Makassar dengan Australia. oke. Ada mungkin schedule-schedule, Pak, bisa digambarkan bagaimana ini agar ada gambaran ya untuk penonton kita, "Oh, saya harus mengunjungi, museum kota." Adakah schedule misalnya untuk, setiap weekend, ada Oh ya, misalnya
sajian tarian budaya atau mungkin ada studio mini yang juga menampilkan bagaimana kemudian Ya, budaya kita, ada seperti ya. itu? Mhm. Jadi di tahun ini kami sudah menyampaikan, Iya, memberikan arah kepada teman-teman museum. iya, Sebenarnya dari tahun lalu iya, ya, kami launching itu, mhm, yang tadinya museum itu hanya sampai hari Jumat, iya, ini kami buka sampai weekend juga kami buka weekend, oke, sampai jam 10 mhm, malam. mhm. Ya, di kegiatan weekend ini nanti kami buatkan jadwal untuk menonton. Mmm, Ya, menonton iya, baik itu film dokumenter kayak Demangale sama si Yusuf, khususnya untuk anak-anak siswa kayak SD iya, dan SMP karena kan eh, kami mau anak-anak ini juga mengetahui bahwasanya nenek-nenek kita dulu itu ada yang eh, heroik gitu heroik, ya, betul, heroik iya, mhm. iya tidak pasti kan anak kami tuh paling udah tahu itu Dari luar ya ya, ada Superman, superhero, Superman. superhero, iya betul. Sedangkan Mhm, di kita ini kita punya juga. betul, betul. Iya, Kak. Demangali itu kan Demangali anak dari Sultan Hasanuddin Mhm, yang menentang perjanjian Bungaya. iya, Iya, sehingga dia mhm, apa meninggalkan eh, kerjaan mhm, Gorontalo pada saat itu. mhm. Oke, mungkin juga sekiranya pun masih belum dibuat film seperti yang ingin saya sampaikan ini mungkin bisa dilengkapi. Jadi misalnya seperti tadi Pak Kadis, bagaimana menyampaikan ke anak-anak contoh ketika eh, apa namanya melintas depan orang tua Ya, harus tabe-tabe, kemudian bagaimana pasili itu, betul. bagaimana kemudian budaya-budaya kita ini harus dilestarikan sehingga kemudian museum ini bisa juga sebagai salah satu upaya untuk Terus, kemudian bisa memberikan pemahaman. ya, Jadi sambil anak-anak nonton, seperti tadi betul kan ya. ada Ya. ruang-ruang itu Pak ya, nah bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah kemudian Pak Kadis, ini kan kalau kita lihat untuk pelestarian budaya, bagaimana memperkenalkan seni budaya kepada em, warga Kota Makassar. Saya menitik beratkan sih sebenarnya ke anak-anak karena Iya, mereka ini betul kan ya. jarang sekali sudah tidak bisa mendapatkan seperti itu. Selain di museum kota, adakah lokasi lain yang kemudian ini rutin kemudian diadakan pagelaran, meskipun itu kecil-kecilan, tapi ini bisa menjadi salah satu Iya. tempat masyarakat memilih tempat itu untuk berweekend misalnya Iya. bersama keluarga. Mhm. Kalau tempat-tempat kan Iya, kalau di kita sebagai jagar budaya ada iya, 36 mhm, ya 36 lokasi. Yang ini yang memang perlu kita sampaikan ke masyarakat mhm, bahwasanya ini perlu juga diketahui dan dikunjungi oleh iya, masyarakat. Contohnya mmm, rumah daripada Andi Pangeran Petarani mhm, itu berlokasi di Jongaya. Rumah ini merupakan salah satu mungkin tempat yang pada saat apa pasca kemerdekaan iya, yang disusun para penduduk kita pada raja-raja yang dulu mhm, melakukan rapat-rapat, iya, melakukan mhm, pergerakan-pergerakan eh, yang kurang lebih lah masyarakat mhm, harus perlu tahu. iya, Terus kalau menyangkut masalah penyajian-penyajian seni yang tadi kami sampaikan, Bu, iya, kami berkonsep ada yang namanya Lakbiri Mak Dendang. iya, Lakbiri Mak Dendang ini kegiatan seni mhm. yang kita lakukan secara rutin di setiap bulannya. Oh, iya Iya, ya. Berlokasi di mana lokasi Pak? yang tadi kami sampaikan di Car Free Day Oh, Sudirman. oke, Iya, iya, kan kalau Car Free Day banyak tuh masyarakat. betul, Setidaknya mhm, masyarakat tahu bahwasanya, oh inilah tarik, oh yang ini tari Pakarina, betul, oh ini apa Paraga. iya, Iya. mhm, Nah, selanjutnya ada beberapa aktiviti-aktiviti mhm, lain yang insya Allah kita konsep tujuannya itu mhm, pelestarian pelestarian dan budaya, tujuannya menjadi pemajuan kebudayaan. betul. Schedule-nya Pak, setiap hari apa nih Pak Kadis untuk Hari Malakbiri ini? Ha hari Minggu, Pak, hari Minggu, Car Free Day, minggu minggu ke setiap minggu? setiap Minggu. Oh, Iya, iya tapi iya kan ini iya, untuk udah puasa nih, betul, ya. Lokasinya berpindah-pindah di Car Free Day itu atau satu satu tempat tempat, di mana tepatnya? di depan IMIM. Oh, oke. Nah Selain ini, itu juga mhm, yang tadi maaf, yang Mbak menyampaikan iya, bahwasanya
perlunya itu anak-anak. Iya. Iya, dalam artian target pemerintah untuk melestarikan itu lewat anak itu, Mm-mm. kami juga ada buat yang namanya Anjas Museum. Iya. Ya, jadi kegiatan misalnya ini dalam aplikasi kita jalankan karena kami mempunyai sarana bus. Hmm. Ya, sarana bus itu Iya. milik oleh museum yang mana nanti menjemput, antar jemput anak-anak ini. Anak-anak. Iya, itu kurang lebih 30 orang. 30 orang Iya. dari teknisnya satu sekolah Teknisnya ya atau? satu satu Oh, sekolah, oke. ini sementara kita konsep siswa sekolah, Mm-mm. siswa apa, sekolah rakyat. Iya. Ya, sekolah rakyat kan yang Iya. Untuk saudara-saudara kita ya saudara-saudara yang kita yang kesulitan, iya bisa mereka juga dikatakan. perlu Mm-mm. Betul, mendapatkan betul. fasilitas. Mm-mm. Yang kedua, bisa saudara-saudara kita yang difabel Iya. sama anak panti asuhan. Iya, ini Hmm. sementara sementara yang kami sasar ini di wilayah dekat kantor kami kayak Iya. Kecamatan Jumpandang, Mm-mm. Makassar, Wajo, Mm-mm. ya Marisok. Oke, Ya, tapi masih dalam ya proses tahap untuk proses ya proses ya. kita Oke, siapkan. tapi yang jelas ini kabar gembira. Nah, ini anak-anak kemudian pasti senang, Pak. Apalagi kalau misalnya satu sekolah 30 orang, Betul ya, mereka dijemput, difasilitasi bus, antar jemput antar ya. jemput, kemudian ke museum ya. Itulah namanya Anjas Museum, Oh, oh, antar anjas jemput di sekolah museum atau di jemput museum sekolah ke ya. museum. Oke, Pak Kadis, banyak program saya kira juga yang sudah coba untuk dibuat bagaimana agar pelestarian budaya ini berlangsung di Kota Makassar. Tadi sempat menyinggung tentang cagar budaya. Ada beberapa titik, Pak ya. Tadi satu rumah Rumah almarhum ekonomi, Adipati terus Petarani. museum, Museum, apalagi Pak? balai kota, Balai Kota. harmoni yang Mm. kesenian, Oh, ya, DKM. DKM, Oke. pengadilan, Pengadilan, ya, ya. ada kompleks makam Raja-Raja Salo, Mm-mm. makam Pangeran Diponegoro, Iya. ya, itu eh, beberapa Mm-mm. beberapa cagar budaya lokasi cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Kota Makassar. Tahun lalu itu eh, makam daripada Pangeran Diponegoro itu sudah ditetapkan sebagai struktur cagar Mm. budaya tingkat nasional. Oke. Untuk cagar-cagar budaya ini ada kegiatankah juga dilakukan di situ karena misalnya juga sebatas masyarakat mengetahui oh ini cagar budaya tapi kemudian tidak coba untuk lebih Diekspor ya, difamiliarkan lagi ya. ke masyarakat. Adakah? Ya, ini mungkin kami Mm-mm. akan buat kegiatan-kegiatan kayak ritual-ritual, Iya. ya Mm-mm. kegiatan budaya, Mm-mm. karena kami juga mempunyai nama Genta, ya Genta? Gerakan Cinta Budaya. Oh. Masalah Mm-mm. kita akan lakukan di ini sementara teman-teman mensurvei lokasinya di mana yang eh, bagus kita buat. Mhm. Mhm. Oke, kehadiran Dinas Kebudayaan ini, Pak Kadis tentu sudah banyak membantu bagaimana kemudian masyarakat bisa tahu lagi bagaimana Kota Makassar yang mungkin awalnya bernama Makassar, kemudian berpindah nama menjadi Ujung Pandang, dan Kembali kembali lagi ke Makassar. Kalau Pak Kadis atau teman-teman Dinas Kebudayaan melihat sendiri, warga Kota Makassar ini seperti apa sih tentang budayanya ini? Apakah memang sudah mulai melupakan atau masih saja juga ada yang masih terus berupaya untuk bisa mencari tahu seperti apa sih. Makassar ini? Ya, Mm-mm. kalau selama Mm-mm. kami di Dinas Kebudayaan, Iya. eh, baik itu masyarakat perorangan maupun Mm-mm. lembaga-lembaga adat ataupun sanggar, Mm-mm. itu masih begitu baguslah di Iya. Kota Makassar. Mm-mm. Tapi memang perlu dibuatkan suatu konsep program kegiatan fasilitas untuk Iya. mereka ini biar pada saat penyajian implementasinya itu bisa berjalan dengan Betul. bagus. Setidaknya kami ada kolaborasi. Iya. Karena kalau kami sesuai dengan data, Mm-mm. sanggar yang kami miliki itu di binaan Dinas Kebudayaan itu ada 100, Pak. Wah, Ya, banyak. itu kan menggambarkan bahwasanya Betul. Masih banyak yang ya, ini ya peduli ya ya dengan masih banyak yang kebudayaan. Iya. peduli dan masih banyak mau ikut berani dalam penyajian seni khususnya di sini tari-tarian. Mm-mm. Uh, Makanya pada beberapa kali kesempatan pada saat saya diundang sebagai narasumber Iya. yang pesertanya itu ada jin silat, saya Iya. sampaikan bahwasanya adik-adik jangan menganggap sebelah mata itu Mm-mm. penari-penari. Betul. Saya bilang
adik-adik penari ini kita ini karena apa dia sebagai penari pelaku seni budaya itu sudah sampai ke luar negeri. Iya, betul. Iya, eh, saya saja ini belum belum Iya, sampai ke sana. iya, Yang mereka ini karena apa profesi, profesi betul. sehingga dia sampai. Jadi Mm, jangan memandang sebelah mata pelaku seni, ya mm, pelaku seni mm, terkait tarian maupun pelaku seni yang lainnya, mm. karena itu bisa menjadi suatu profesi yang produktif, Betul. ya. Dan bahkan kalau perlu anak-anak Gen Z ini kita Iya, coba rekrut juga, betul ya. ya, agar mereka punya kepedulian mau ikut juga menari Ya, lagu-lagu daerah kita ini betul mereka ya. bisa tahu, bisa nyanyikan begitu, Pak ya? Iya, Mhm. bahasa juga, Betul, bahasa ibunya kan ya, betul. yang Tidak boleh digunakan kita, ditinggalkan iya begitu betul. saja. Tetap, Sekalipun memang mhm, sekarang ya bahasa Inggris menjadi suatu bahasa iya, global ya, tapi di sisi lain kita jangan sampai meninggalkan meninggalkan budaya ya betul. budaya kita. Mhm. Karena ya memang budaya ini harus tetap terpelihara karena Ya, kita memang harus menjaga asal kita ya, budaya kita. karakter kita itu ya. Karakter kita seperti apa. Nah, kalau melihat juga memang di Makassar ini kan anak-anak muda punya karakter yang bagus, punya semangat Ya, besar ini Pak ya, Kadis untuk diberikan bagaimana kegiatan-kegiatan, apalagi saya kira tentang kebudayaan. Nah, ini mereka juga masih punya apa namanya, masih punya atensi di ya. situ. Untuk bekerja sama dengan, tentu saja negara-negara lain. Ini kan perlu juga nih, Pak Adis, bagaimana kemudian, budaya kita ini dikenal di luar, bahkan orang-orang yang berasal dari, daerah kita ini yang mungkin menetap di sana ini bisa membantu kerjasama dalam hal ini. Adakah upaya untuk bisa melibatkan juga pihak Ya, luar? Mhm. sebenarnya dari tahun-tahun kemarin nih Iya, sudah ada ya yang namanya misi budaya. mhm, Jadi dia masuk di program misi budaya. iya, Jadi misi budaya itu ada misi budaya lokal, mhm, ya, tingkat kota, iya, ada tingkat mhm, provinsi, nasional, mhm, dan luar negeri. iya, Tahun lalu kita lakukan misi budaya itu di Surabaya. iya, Ya, kita kolaborasi dengan apa KKSS iya, sana, mhm, kolaborasi dengan pemerintah setempat, iya, dinas pariwisata dan kebudayaan mereka. mhm, Kita bertukar kebudayaan budaya, karena iya, ya mhm, kalau menyangkut masalah luar negeri yang tadi kami sampaikan, tahun-tahun sebelumnya itu udah pernah, sudah mhm, berapa kali. mhm, Di tahun ini kami baru mau menjalin ya, iya, menjalin komunikasi dengan teman-teman baik itu di apa potensi di kami ini lewat sanggar-sanggar yang mempunyai mungkin link di luar negeri, luar negeri, ya betul. bagaimana sehingga ada gambaran kami untuk membuat program dalam artian kita menganggarkan. Iya, Iya, karena mhm, kan kita membawa pelaku-pelaku pelaku seni ke seni, betul, keluar, mhm, ini terakhir informasi ada beberapa mungkin negara yang eee eee, mungkin akan mengundang mhm, Kota Makassar. oke. Tadi sempat dikatakan, sanggar-sanggar seni ini sekitar 100 lebih ya, Sangat Pak. Kita harus backup anak-anak kita ini agar bisa, tetap sanggar seninya ini jalan. Tapi anggaran bagaimana, Pak, Dinas Kebudayaan untuk kalau mem-backup mereka anggaran ini? tahun lalu tuh kami berdayakan ada kurang lebih 50 sanggar. Iya, Iya, karena kan setengahnya berarti ya? setengahnya ya. Iya, Nah, kami juga menyampaikan ke bidang yang menangani ini mhm, sekiranya menyangkut masalah administrasi. iya, mhm, Iya, ada tag benderanya mereka, mhm, terus ada strukturnya, mhm, ada apa, NPWP dan segala macam. Ini mhm, kan hubungan dengan menyangkut masalah tata kelola keuangan. iya, Ya, sehingga mhm, itu menjadi salah satu bentuk binaannya ke mereka juga. mhm, Ya, karena kadang setiap minggu itu ada permintaan, mhm, permintaan untuk penyajian seni. mhm, Baik itu di pemerintah itu sendiri dalam artian teman-teman OPD, mhm, ada juga dari yang eksternal, kayak ada kegiatan pembukaan ini, iya, pasti kami meminta diminta bantuan ya? meminta Mhm, bantuan. Iya, apakah melewati anggaran kami mhm, ataukah hanya meminta rekomendasi sanggar yang mana yang mhm. perlu.
yang Mhm. direkomendasikan oleh Dinas Budaya. Tapi mereka perlu di-backup, Pak Iya, Kades. betul. Betul, karena juga bukan, biaya yang sedikit ya untuk, Betul, mereka-mereka iya. ini. Jadi setiap mereka Mhm tampil itu memang ada kami mhm anggarkan untuk mereka. mhm. Nah, satu juga nih, ini kan di Kota Makassar banyak pertukaran pelajar luar negeri ya, Iya, ini juga mungkin bisa dimaksimalkan, betul. yang dari luar pelajar ini, selalu Iya, diajak ke betul. museum, betul, diajarkan bagaimana tentang budaya kita di sini agar ini bisa menjadi oleh-oleh, paling tidak dia bawa untuk kembali ke negaranya. Pak Kadis, kita sudah di akhir podcast ini, mengajak mungkin masyarakat Kota Makassar mengunjungi, Siap. museum kota, boleh? Silakan Oh ini. iya, Iya. ya kami sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, Mhm khususnya adik-adik kita, siswa SD, SMP, SMA, dan para generasi muda yang kita mhm kenal generasi Z, ya mari kita kenali budaya kita, karena budaya merupakan salah satu karakter yang kita miliki sebagai orang Bugis Makassar. Mari mengunjungi museum karena museum bukan hanya sebagai tempat koleksi, tapi museum salah satu tempat yang mana kejadian tempo yang dulu kita bisa ketahui. mhm Dan museum sekarang sudah menjadi sarana edukasi secara inklusif dan berlaku ke seluruh masyarakat Kota Makassar. mhm. Baik, Pak Kadis, terima kasih. Pelestarian budaya lokal tentu saja ini menjadi tugas kita semua ya, Pak. Ya, Bukan hanya Dinas Kebudayaan, tapi seluruh lapisan masyarakat dan tentu saja mari sama-sama kita tentu saja bisa melestarikan budaya kita. Terima kasih sudah bersama saya Ida Fahri untuk podcast kali ini. Kita jumpa lagi nanti pada podcast berikutnya. Sampai jumpa.